Hujan turun tanpa ampun pada malam yang gelap itu, suara derasnya air bercampur dengan tangisan putus asa tiga anak kecil, sementara lampu belakang sebuah mobil pikap menjauh dengan cepat dan lenyap ditelan kegelapan. Ayu Lestari, 34 tahun, terpaku tak bergerak, basah kuyup sampai ke tulang. Berlutut di lumpur di depan pintu masuk tempat pembuangan akhir Bukit Harapan. Dan di pelukannya Arga, putranya yang baru berusia 4 tahun. Menggigil bukan hanya karena dingin, tetapi karena tanda-tanda awal sesak napas yang sudah terlalu ia kenal. Karena kamu cuma pantas mengurus sampah, maka tinggallah bersama sampah, kata-kata kejam Bima Pratama, suaminya selama 12 tahun, masih menggema di kepalanya seperti tusukan pisau yang berulang-ulang. Di sekelilingnya hanya ada beberapa barang yang dilempar terburu-buru ke lumpur, beberapa pakaian, dokumen di dalam map plastik, dan sebuah kotak kecil berisi sedikit kenangan yang sempat ia selamatkan. Raffi, 10 tahun, berusaha sia-sia melindungi adiknya, Salsa, 7 tahun, dengan tubuhnya sendiri sebagai tameng dari hujan, matanya yang tampak jauh lebih tua dari usianya berganti-ganti antara keputusasaan dan tekad diam yang menyayat hati. Bau busuk TPA menyerbu hidung Ayu ketika kenyataan pahit menghantamnya, ia sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, tanpa pekerjaan, dan dengan 3 anak kecil yang harus ia beri makan dan lindungi, salah satunya membutuhkan pertolongan medis segera. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana seorang perempuan yang dulu meninggalkan kariernya di bidang administrasi untuk mendukung suami yang kini membuangnya seperti sampah bisa bertahan hidup, dan yang paling penting, bagaimana ia akan melindungi anak-anaknya di tempat sekeras dan sekejam itu? Jika Anda percaya bahwa kisah nyata tentang perjuangan dan kebangkitan memiliki kekuatan untuk mengubah hidup, berlanggananlah sekarang ke kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena perjalanan yang akan saya bagikan hari ini bukan hanya tentang bertahan hidup, melainkan sebuah kesaksian tentang kekuatan luar biasa yang tersembunyi di dalam diri setiap manusia, terutama ketika segalanya tampak sudah hilang. Tak seorang pun bisa membayangkan bahwa perempuan yang ditinggalkan, berlutut di lumpur sebuah TPA dengan 3 anak ketakutan itu, kelak mampu mengubah bukan hanya hidupnya sendiri, tetapi juga hidup sebuah komunitas. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa dari dasar jurang terdalam, Ayu bukan hanya menemukan jalan kembali ke permukaan, tetapi juga sayap untuk terbang lebih tinggi daripada yang pernah ia impikan, dan semuanya dimulai di sana, pada malam hujan itu, di tempat yang sebagian besar orang hindari bahkan untuk menatapnya, sebuah TPA. 6 bulan sebelum malam hujan yang menentukan itu, Ayu menjalani hidup yang bagi banyak orang tampak nyaman sebagai keluarga kelas menengah. Mereka tinggal di sebuah apartemen 3 kamar di kawasan elit Kota Harapan, dengan balkon yang dihiasi perabot yang selalu Bima ganti setiap 2 tahun setiap kali tren baru muncul. Ayu Lestari tidak selalu hanya menjadi istri Bima. Ia lulus dengan pujian dari jurusan administrasi di sebuah universitas negeri, lalu memulai karier menjanjikan sebagai analis keuangan di sebuah perusahaan multinasional. Cerdas dan berdedikasi, ia sudah menerima banyak pujian dari atasan dan mendapatkan promosi hanya dalam 2 tahun bekerja. Tangannya yang kini kapalan dan kotor oleh lumpur dulu terbiasa mengetik laporan serta presentasi yang rapi tanpa celah. Kisah cintanya dengan Bima dimulai semasa kuliah. Bima yang 4 tahun lebih tua bekerja sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan konstruksi dan memiliki hal yang paling Ayu kagumi, ambisi. Kita berdua bersama akan sampai di puncak, begitu ia sering berkata sambil mencium kening Ayu. Pernikahan datang tak lama setelah Ayu lulus, dan kelahiran Raffi setahun kemudian. Keluarga butuh kestabilan, Ayu. Tidak masuk akal kalau kita berdua bekerja gila-gilaan di luar sementara anak kita dibesarkan orang asing, kata Bima ketika Salsa lahir. Karierku sudah mulai naik, kalau kamu berhenti sekarang, aku bisa lebih fokus, menghasilkan lebih banyak uang, dan memberi kehidupan yang pantas untuk anak-anak kita. Kata-kata itu terdengar masuk akal, bahkan penuh kasih, dan Ayu tidak menyadari bahwa itu hanyalah langkah pertama dari pengasingan yang tersusun rapi. Pertama, makan siang keluarga yang mulai dianggap Bima sebagai buang-buang waktu, lalu teman-teman kuliah Ayu yang kunjungannya ia cegah dengan komentar halus seperti, "Kamu tidak merasa Mira memberi pengaruh buruk, ya? Selalu bicara soal kemandirian seolah-olah kamu tidak bahagia di sini." Dan akhirnya pindah ke lingkungan yang jauh dari keluarga Ayu dengan alasan sekolah yang lebih baik untuk anak-anak. Tahun-tahun berlalu,
dan setiap bulan yang ia habiskan jauh dari dunia kerja membuat kepercayaan diri Ayu semakin menyusut. Bima mengendalikan seluruh keuangan, Ayu hanya menerima uang belanja bulanan untuk kebutuhan rumah dan harus menjelaskan setiap rupiah yang ia keluarkan. Satu-satunya pelipur laranya adalah mengubah sudut kecil di balkon menjadi atelier mini, tempat ia membuat karya kerajinan memakai teknik yang dulu diajarkan nenek dari pihak ibunya. Hobi kecilmu itu tidak akan jadi apa-apa. Bima sering berkata sambil memandang remeh karya-karya Ayu. Zaman sekarang, siapa yang mau bayar barang buatan tangan? Ketika Arga lahir dengan masalah pernapasan yang membutuhkan perhatian terus-menerus. Penjara tak terlihat itu pun menjadi sempurna. Ayu kini memiliki 3 anak untuk dirawat, seorang suami yang makin sering tidak pulang tepat waktu, dan tidak ada lagi jaringan dukungan. Telepon kepada ibunya yang tinggal di kota lain semakin jarang dan dipenuhi setengah kebenaran tentang betapa semuanya baik-baik saja. Tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah mulai semakin kuat. Bima pulang semakin larut dengan alasan samar tentang rapat penting. Aroma parfum perempuan di kemejanya semakin sering tercium. Tagihan mulai datang dengan peringatan keterlambatan sementara ia muncul membawa jam tangan baru atau sepatu mahal impor. Lalu pada suatu pagi yang tampak biasa, Ayu menjawab panggilan di ponsel Bima saat pria itu sedang mandi, dan suara perempuan di seberang sana mengubah jalan hidupnya selamanya. Sayang, jangan lupa bawa dokumen untuk agen properti hari ini. Aku sudah tidak sabar kita punya tempat sendiri. Dunia Ayu runtuh pagi itu bersama terbongkarnya pengkhianatan. Tangannya gemetar memegang ponsel Bima. Suara perempuan itu masih menggema di telinganya. Ketika ia menghadapi suaminya, ia mengira akan mendengar penyangkalan, alasan, mungkin bahkan permintaan maaf, tetapi yang ia terima adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Dewi, Bima tertawa meremehkan, bahkan tidak repot-repot menyangkal. Setidaknya dia punya ambisi, tidak cuma diam di rumah bermain-main dengan sampah daur ulang. Pertengkaran yang terjadi setelahnya bukan hanya membongkar perselingkuhan, tetapi juga longsoran rahasia. Bima bukan eksekutif sukses seperti yang selama ini ia pura-purakan. Ia sudah 2 kali dilewati dalam promosi dan selalu menyalahkan politik kantor atau iri hati rekan kerja. Untuk mempertahankan penampilan ia menumpuk utang besar, masuk ke investasi berisiko tinggi dan kalah. Apartemen sudah diagunkan, cicilan mobil tertunggak, kartu kredit mencapai batas maksimal. Dan kamu tidak pernah curiga sedikit pun? Teriak Bima seolah Ayu yang bersalah atas kebohongannya sendiri, terlalu sibuk dengan kerajinan tak berguna, dan anak-anak sampai tidak sadar kita sedang tenggelam. Anak-anak yang ketakutan karena teriakan itu bersembunyi di kamar. Raffi, si sulung, menjaga adik-adiknya di belakang tubuhnya, matanya membesar menatap dari celah pintu. Salsa menangis tanpa suara sambil memeluk buku gambarnya. Arga kecil mulai menunjukkan tanda-tanda awal sesak napas, seperti yang selalu terjadi ketika ia stres. Aku harus membawa Arga ke rumah sakit, kata Ayu saat melihat napas putranya tersengal. Kita bisa membicarakan ini nanti? Tidak ada yang perlu dibicarakan, jawab Bima dingin. Semuanya sudah selesai, Dewi dan aku akan memulai hidup baru di kota lain, tanpa beban, tanpa utang, tanpa kalian. Apa yang terjadi berikutnya seperti mimpi buruk dalam gerak lambat. Bima mengisi koper dengan barang-barangnya sambil berteriak, menyalahkan Ayu atas semuanya, karena meninggalkan karier, karena memiliki 3 anak, karena tidak menyadari masalah keuangan, karena kehidupan biasa-biasa saja yang menurutnya menjerat mereka. Aku akan membawa anak-anak ke rumah ibuku sampai aku bisa mengatur semuanya, usul Ayu, berusaha tetap tenang di depan anak-anak. Ibumu, perempuan tua ikut campur yang selalu menatapku sinis itu? Bima tertawa, mereka ikut kamu? Kemana? Itu masalahmu. Dengan amarah yang makin membesar, Bima mulai melempar beberapa pakaian anak-anak ke kantong plastik belanja. Ambil apapun yang bisa kalian bawa, perintahnya kepada anak-anak yang ketakutan. Kamu tidak bisa melakukan ini, Ayu memohon, merasa keputusasaan tumbuh di dadanya. Setidaknya biarkan kami tinggal di rumah sampai. Rumah? Potong Bima. Rumah apa? Semua ini akan disita bank dalam hitungan minggu. Kamu pikir aku akan tetap di sini untuk melihat itu terjadi? Untuk dipermalukan? Ketika Ayu mencoba menelepon seseorang, siapa saja yang bisa membantu, Bima merampas ponsel dari tangannya dan melemparkannya ke dinding. Masuk mobil sekarang. Perjalanan itu menjadi kabur oleh air mata dan permohonan.
Setiap kali Ayu bertanya mereka akan dibawa kemana, Bima menaikkan volume radio. Anak-anak berdesakan di kursi belakang, diam dalam ketakutan, hanya suara napas Arga yang mendesis mengisi jeda di antara lagu. Hujan mulai turun ketika mereka memasuki jalan tanah di pinggiran kota. TPA Bukit Harapan terlihat di kejauhan, gunungan sampahnya tampak samar di bawah cahaya senja yang lemah. Bima berhenti mendadak di pintu masuk. Turun di sini. Ayu tak bisa percaya. Bima, kami tidak bisa. Karena kamu sangat suka bekerja dengan sampah, mengubah barang busuk jadi sesuatu yang berguna, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan dengan hidupmu sekarang. Ia melempar kantong-kantong itu keluar dan nyaris mendorong anak-anak ke tengah hujan. Mungkin di sini kamu bisa menemukan karya senimu. Kata-kata terakhirnya tertanam seperti besi panas dalam ingatan Ayu, karena kamu cuma pantas mengurus sampah, tinggallah bersama sampah. Mobil pikap itu melaju, memercikan lumpur ke wajah-wajah terpaku yang tertinggal di belakang, sementara hujan semakin deras tanpa belas kasihan. Kepanikan menguasai Ayu ketika lampu belakang mobil Bima menghilang di tikungan. Hujan turun tanpa ampun, membasahi mereka sepenuhnya. Arga menggigil dalam pelukannya, napasnya semakin sulit. Bu, kita harus bagaimana sekarang? Tanya Raffi, berusaha terdengar berani sambil memegang tangan Salsa. Kita harus mencari tempat berteduh. Jawab Ayu. Memaksa dirinya menelan air mata. Pertama kita keluar dari hujan ini. Sambil menggendong Arga dan menarik tangan Salsa, Ayu berjalan melewati pintu masuk TPA, dengan Raffi mengikuti di belakang sambil membawa 2 kantong plastik berisi sedikit barang mereka. Baunya begitu menyengat, campuran sampah membusuk, asap dari api kecil, dan bahan kimia yang dibuang sembarangan. Di tengah kegelapan, mereka bisa membedakan beberapa bangunan seadanya, gubuk dari plastik, kayu, dan seng tempat para pemulung tinggal, tetapi semuanya tampak tertutup. Orang-orang berlindung karena hujan dan malam yang semakin larut. Di sana, Bu, Raffi menunjuk ke semacam atap dari terpal biru robek yang direntangkan di antara 2 tumpukan rongsokan. Itu tidak banyak, tetapi setidaknya bisa melindungi mereka dari hujan. Ayu meletakkan Arga sebentar di tanah sementara ia merapikan tempat itu sebaik mungkin, menyingkirkan pecahan kaca dan kaleng berkarat, menciptakan lingkaran kecil tempat mereka bisa duduk. Bau sekali, Bu. Rengek Salsa sambil menutup hidung dengan lengan bajunya yang basah. Ibu tahu. Sayang. Hanya malam ini? Dusta Ayu. Meskipun ia tahu tidak punya tempat tujuan esok hari, besok kita akan cari tempat yang lebih baik. Malam itu terasa tak berujung. Arga memburuk setiap jam, napasnya berubah menjadi bunyi mengi yang mengkhawatirkan. Tanpa obat-obatan yang tertinggal di apartemen, Ayu mencoba menenangkannya sebisa mungkin, mempertahankan posisi duduknya dan mengusap punggungnya dengan gerakan melingkar. Dia akan baik-baik saja? Tanya Salsa, matanya besar berkilau ketakutan dalam gelap. Akan baik-baik saja, jawab Ayu, berdoa agar itu benar. Raffi, yang selalu memikirkan hal-hal praktis, menanyakan apa yang semua orang pikirkan. Besok kita makan apa, Bu? Ayu menelan ludah. Di tasnya hanya ada Rp150.000. Seluruh uang yang ia miliki ketika Bima mengusir mereka, itu tidak cukup untuk menyewa kamar semalam, apalagi memberi makan 3 anak lebih dari 1 atau 2 hari. Kita akan cari jalan, hanya itu yang bisa ia jawab. Tak satu pun dari mereka benar-benar tidur. Saling berhimpit untuk mencari kehangatan, mereka menyaksikan langit perlahan memucat di balik awan hujan. Aktivitas di TPA dimulai sejak pagi, laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak keluar dari gubuk mereka dan mulai memilah bahan yang bisa didaur ulang. Ayu mencoba berbicara dengan beberapa orang, menjelaskan keadaannya, tetapi kebanyakan menundukkan pandangan atau menjawab dengan curiga. Semua orang di sini punya masalah, Bu, kata seorang pria tanpa menghentikan pekerjaannya. Dengan sebagian uangnya, Ayu membeli roti dan susu dari seorang penjual yang lewat dengan gerobak kecil di antara gubuk-gubuk. Ia memberikan sebagian besar kepada anak-anak, berpura-pura sudah makan. Pagi berlalu dan matahari panas menggantikan hujan, mengubah TPA menjadi tungku lembab berbau busuk. Arga semakin jelas memburuk, wajahnya pucat, bibirnya agak keras, dan ia tidak lagi punya tenaga untuk menangis. Saya butuh dokter untuk anak saya. Ayu memohon kepada sekelompok pemulung. Dia asma, dia butuh obat. Ada puskesmas sekitar 2 kilometer dari sini.
Akhirnya seorang perempuan memberitahu, tapi kalau anaknya tidak kuat jalan, susah. Putus asa. Ayu mengambil keputusan. Ia meninggalkan Raffi menjaga adik-adiknya di bawah terpal dan pergi mencari bantuan. Matahari menyiksa, membuatnya pusing. Setiap langkah membuatnya membayangkan Arga semakin parah, membayangkan tatapan hina Bima, membayangkan apa yang akan dikatakan ibunya jika melihatnya dalam keadaan seperti itu. Bagaimana aku membiarkan ini terjadi? Pikirnya. Air mata bercampur keringat mengalir di wajahnya. Bagaimana aku tidak melihat tanda-tandanya? Bagaimana aku menyelamatkan anak-anakku sekarang? Setelah hampir 1 jam berjalan, Ayu nyaris pingsan karena panas dan lapar ketika melihat sebuah rumah kayu kecil bercat biru, agak jauh dari TPA, dengan kebun yang terawat rapi penuh tanaman berbeda. Di gerbang kayunya ada papan pudar bertuliskan, ramuan herbal Bu Zulaikha. Dengan sisa tenaga terakhir, Ayu mengetuk pintu, berdoa agar seseorang, siapapun, bisa membantunya menyelamatkan putranya. 3 ketukan di pintu kayu itu, Ayu hampir tidak sanggup berdiri, letih karena malam tanpa tidur, lapar, dan cemas. Ketika ia hampir menyerah, pintu terbuka, memperlihatkan seorang perempuan tua berambut abu-abu yang disanggul, kulit sawo matang yang ditandai waktu, dan mata gelap yang tajam. Ya Allah, apa yang terjadi padamu, nak? Tanya Bu Zulaikha, langsung menyadari kondisi Ayu, pakaian kotor, lingkaran hitam di bawah mata, dan keputusasaan yang tercetak di wajah. Tolong, Ayu hampir tidak bisa bicara di antara isakan. Anak saya, Asma, saya butuh bantuan. Tanpa bertanya lebih jauh, Bu Zulaikha membawa Ayu masuk. Rumah itu sederhana tetapi hangat dan sangat bersih. Aroma daun kering yang tergantung di langit-langit memenuhi ruangan. Di mana anaknya? Tanya perempuan tua itu sambil mengambil tas kain. Di TPA, jawab Ayu, merasa malu dan takut, bersama 2 anak saya yang lain. Bu Zulaikha tidak menunjukkan penghakiman, hanya mengangguk, mengambil botol kecil berisi cairan gelap dan beberapa daun kering yang dibungkus kertas. Ayo, katanya singkat. Dalam perjalanan, Ayu menceritakan kisahnya dengan sedikit kata. Bu Zulaikha mendengarkan dalam diam. Wajahnya hanya memperlihatkan belas kasih. Ketika mereka tiba di tempat berlindung dari terpal, mereka menemukan Raffi dalam kepanikan. Arga jauh lebih buruk, hampir tidak sadar. Bu Zulaikha bergerak cepat, mencampurkan beberapa tetes cairan itu ke sedikit air dan membuat Arga meminumnya. Lalu meremukkan daun kering, meletakkannya di sapu tangan, dan meminta Ayu mendekatkannya ke hidung anak itu. Ini akan membantu membuka pernapasannya untuk sementara, jelasnya. Tapi dia tetap butuh dokter dan obat yang tepat. Ikut saya, kalian semua. Sore itu, rumah biru Bu Zulaikha menaungi Ayu dan ketiga anaknya. Perempuan tua itu bukan hanya merawat Arga, tetapi juga memberi mereka makan sup hangat bergizi, memastikan mereka mandi air hangat dan memakai pakaian bersih. Kamu boleh tinggal di sini sampai bisa menata hidupmu, katanya, tidak mewah, tapi bersih dan aman. Saya tidak punya uang untuk membayar, aku Ayu, siapa yang bicara soal uang? Bu Zulaikha tersenyum, nak, kamu bisa membantu saya mengurus kebun dan pesanan ramuan alami. Umur saya sudah 68 tahun dan tangan saya tidak selincah dulu. Pada hari-hari berikutnya, ketika Arga mulai pulih berkat perawatan perempuan tua itu dan obat yang dibeli di apotek kota dengan uang Bu Zulaikha, Ayu mulai mengenal lebih jauh komunitas di sekitar TPA. Pekerjaan pertamanya adalah membantu memilah daun dan tanaman yang dikumpulkan Bu Zulaikha untuk dijual sebagai ramuan tradisional. Tangannya yang dulu hanya terbiasa mengurus rumah kini belajar mengenali tekstur, warna, dan manfaat berbagai tanaman. Saat kegiatan itulah ia bertemu Pak Dharma, lelaki berusia 70 tahun yang telah puluhan tahun bekerja sebagai pemulung bahan daur ulang. Ia hampir setiap hari datang ke rumah Bu Zulaikha untuk mengobati luka lama di kakinya. Bapak pasti kenal TPA ini seperti telapak tangan sendiri, komentar Ayu suatu hari saat mereka menunggu Bu Zulaikha menyiapkan ramuan. Pak Dharma tersenyum, memperlihatkan deretan gigi yang tak lagi lengkap. Saya kenal setiap sudutnya, dan saya tahu cara menemukan harta karun sejati di tengah barang yang orang lain buang. Jika Anda pernah melihat sesuatu yang berharga diremehkan orang, sesuatu yang pantas mendapat kesempatan kedua, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, karena seringkali perubahan dimulai ketika seseorang mampu melihat lebih jauh dari penampilan luar. Harta karun di TPA? Tanya Ayu penasaran.
Nak, orang membuang apa yang tidak mereka tahu nilainya, jawab Pak Dharma sambil menggaruk janggut putihnya. Kaca yang bisa menjadi seni, logam yang bisa punya bentuk baru, kayu yang masih punya kehidupan. Masalahnya bukan pada bahannya, tapi pada kurangnya pandangan orang yang membuangnya. Kata-kata sederhana itu menyalakan sesuatu dalam diri Ayu. Untuk pertama kalinya sejak ia ditinggalkan, ia merasakan bara kecil harapan. Mungkin ia bisa memakai keterampilan kerajinan yang diajarkan neneknya untuk mengubah sesuatu yang dibuang, seperti dirinya sendiri pernah dibuang oleh Bima. Kaca yang biasa bisa bersinar seperti permata di tangan yang tepat, kata Pak Dharma pada suatu pagi sambil menunjukkan kepada Ayu sepotong kecil kaca hijau yang halus karena pasir dan waktu. Lihat bagaimana ia berkilau saat terkena matahari. Seminggu telah berlalu sejak Bu Zulaikha menerima Ayu dan anak-anaknya. Arga membaik, minum obat secara teratur. Raffi membantu pekerjaan rumah, selalu bertanggung jawab. Salsa menghabiskan waktu berjam-jam menggambar di kertas apapun yang ia temukan. Ayu bangun sebelum matahari terbit setiap hari, bertekad membalas kebaikan Bu Zulaikha dan yang terpenting menemukan jalan untuk menghidupi anak-anaknya. Rasa malu awal karena berada di TPA perlahan berubah menjadi rasa ingin tahu yang makin besar terhadap barang-barang yang dibuang. Pagi itu ia mengikuti Pak Dharma dalam rutinitas mengumpulkan barang. Pemulung tua itu memiliki mata yang terlatih, tahu persis di mana mencari dan apa yang layak diambil. Botol kaca berwarna itu yang terbaik, jelasnya, biru, hijau, kuning kecoklatan, orang bisa membayar cukup baik kalau masih utuh. Ayu memperhatikan dengan saksama. Tangannya mulai memilih secara naluriah benda-benda yang menarik perhatiannya, bukan hanya karena nilai jual langsung, tetapi karena potensi yang ia lihat di dalamnya. Sepotong kayu dengan serat menarik, kawat tembaga yang berkilau, sisa kain yang masih baik. Di akhir hari, ia memiliki koleksi kecil harta karun seperti yang disebut Pak Dharma. Alih-alih langsung menjualnya, ia meminta izin kepada Bu Zulaikha untuk memakai salah satu sudut halaman sebagai tempat kerja. Apa yang ingin kamu lakukan? Tanya perempuan tua itu penasaran. Saya belum tahu, aku Ayu, tapi saya merasa bisa menciptakan sesuatu. Dengan alat pinjaman dan alat seadanya, Ayu mulai bereksperimen. Ia mengingat teknik yang dulu diajarkan neneknya, cara bekerja dengan jarum dan benang, cara memadukan warna, cara mengamplas kayu. Percobaan pertama membuatnya frustrasi, bahan-bahan itu bertingkah berbeda dari yang biasa ia gunakan, tetapi setiap kesalahan mengajarinya sesuatu yang baru. Salsa mulai duduk di samping ibunya, memperhatikan dengan mata berbinar. Suatu hari ia menunjukkan salah satu gambarnya, seekor burung berwarna-warni dengan pensil. Bu, kita bisa membuat burung sungguhan? Pertanyaan polos itu menjadi percikan yang Ayu butuhkan. Menggunakan kawat lentur yang ia temukan, ia membuat rangka seekor burung kecil. Dengan pecahan kaca berwarna yang dipotong, diamplas, dan dihaluskan, ia membentuk sayapnya, menciptakan efek seperti kaca patri ketika cahaya melewatinya. Raffi, yang awalnya menjaga jarak dari seni ibu seperti ia menyebutnya, mendekat dengan penasaran. Besok aku boleh bantu mencari kaca berwarna lagi? Tak lama kemudian seluruh keluarga terlibat. Raffi ternyata sangat pandai menemukan bahan berkualitas. Salsa menyumbang gambar yang menjadi model, bahkan Arga yang sudah pulih memisahkan bahan berdasarkan warna sambil duduk di bawah naungan pohon. Dalam 2 minggu, area kerja kecil itu dipenuhi karya. Burung, bunga, hewan-hewan kecil dari bahan daur ulang. Setiap karya bukan hanya mencerminkan bahan mentah yang berubah, tetapi juga perubahan yang sedang terjadi di dalam diri Ayu. Ini bukan sampah yang diubah, kata Bu Zulaikha suatu sore sambil mengagumi gantungan burung kolibri dari kaca berwarna dan kawat. Ini seni. Warga lain di komunitas mulai memperhatikan. Mereka datang untuk melihat karya itu. Beberapa menawarkan tukar dengan makanan atau barang yang dibutuhkan. Seorang nenek menangis ketika menerima patung kecil bunga dari kaleng yang dipotong dan dicat, mengatakan bahwa ia belum pernah menerima sesuatu seindah itu. Ayu merasakan sesuatu bangkit di dalam dirinya, bukan hanya kenikmatan mencipta, tetapi kesadaran bahwa ia bisa menghasilkan nilai dengan tangannya sendiri, nilai dari sesuatu yang dibuang dan ditolak. Suatu malam, ketika mereka duduk mengelilingi meja sederhana Bu Zulaikha dan makan sup sayuran, Raffi membuat pengamatan yang mengubah segalanya. Bu
Bu Marta yang jualan kerajinan di pasar seni kota pasti akan memasang harga mahal untuk karya seperti buatan ibu. Kamu kenal Marta itu? Tanya Ayu terkejut. Saya kenal. Sela Bu Zulaikha, dia punya toko kecil, tapi ramai. Kebanyakan pembelinya wisatawan. Ayu menatap tangannya, kapalan dengan luka-luka kecil. Ternoda oleh kerja keras. Tangan yang dulu dihina Bima karena tidak lagi seperti tangan seorang eksekutif. Tangan yang kini menciptakan keindahan dari kekacauan. Besok, putusnya dengan keyakinan yang sudah lama tidak ia rasakan, aku akan membawa beberapa karya untuk ditunjukkan kepada Bu Marta. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak ditinggalkan, Ayu tidur dengan senyum di wajah dan mimpi yang bukan mimpi buruk. Kota harapan terasa seperti dunia berbeda dari TPA, gedung-gedung bersih, jalan tertata, orang-orang terburu-buru dengan pakaian kerja. Ayu merasa asing sambil membawa tas kain berisi 5 karya yang dibungkus hati-hati dengan koran. Ibu cantik, kata Salsa sebelum ia berangkat. Gadis kecil itu mengepang rambut ibunya dan bersikeras agar Ayu memakai salah satu gamis sederhana yang dipinjamkan Bu Zulaikha. Sederhana tetapi bersih dan bermartabat. Marta Sulastri mengelola sebuah toko kecil bernama Seni Kenangan di jalan samping dekat pusat kota. Etalasenya memajang kerajinan lokal, keramik, bordir, dan ukiran kayu. Ayu ragu di depan pintu, tiba-tiba merasa gentar. Bagaimana kalau ia ditolak? Bagaimana kalau karyanya tidak cukup bagus? Bisa saya bantu? Seorang perempuan paruh baya berkacamata warna-warni dan berambut pendek tersenyum dari pintu masuk. Saya membuat beberapa karya seni dari bahan daur ulang. Ayu memulai dengan suara hampir gagal. Saya ingin tahu apakah ibu berminat untuk masuk. Ajak Marta dengan rasa ingin tahu yang tulus. Biarkan saya lihat apa yang kamu bawa. Dengan tangan gemetar, Ayu membuka bungkus karyanya. Pertama, gantungan burung kolibri dari kaca berwarna. Lalu sebuah lampu kecil dengan dasar dari botol yang diubah dan kap dari kawat yang dipelintir serta sisa kain. Karya ketiga adalah patung pohon dengan batang kayu yang diolah dan daun-daun dari logam yang dipoles. Marta terdiam, mengamati setiap karya dengan perhatian profesional. Ayu menahan napas, di mana kamu belajar membuat ini? Akhirnya Marta bertanya. Nenek saya mengajari dasar kerajinan waktu saya kecil, jelas Ayu. Tetapi teknik khusus untuk karya-karya ini saya pelajari sendiri dalam beberapa minggu terakhir karena kebutuhan. Ada sesuatu dalam kejujuran kata-kata itu yang menyentuh Marta. Ia menatap Ayu lebih saksama, tangan kapalan, gamis sederhana namun bersih, mata yang mencampur harapan dan ketakutan. Kamu punya sesuatu yang benar-benar istimewa di sini, kata Marta akhirnya. Jarang sekali saya melihat karya yang bercerita begitu jelas. Ada luka dalam karya-karya ini, tetapi juga ada keindahan dan kelahiran kembali. Ayu merasakan air mata terbentuk, tetapi ia menahannya. Terima kasih. Saya bisa menerima 5 karya ini dengan sistem titip jual, usul Marta. Kalau laku bagus, saya akan membeli lebih banyak langsung darimu, bagaimana? Ia menjelaskan sistemnya. Ayu akan menerima 60% dari harga setiap karya yang terjual. Itu belum banyak, tetapi itu adalah permulaan yang nyata. Ketika meninggalkan toko, Ayu hampir tidak percaya. Ia punya bisnis sekarang, kecil, belum pasti, tetapi nyata. Penjualan pertama terjadi kurang dari seminggu kemudian. Seorang turis asing yang berkunjung ke kota membeli gantungan burung dan lampu sekaligus. Terpesona oleh karyanya, sepasang suami istri muda membawa pulang patung pohon. Dengan pembayaran pertama, Ayu melakukan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa terjadi secepat itu, menyewa sebuah kamar kecil di Kampung Melati, dekat rumah Bu Zulaikha, hanya ruang berukuran 4x3 meter dengan kamar mandi sangat kecil, tetapi bersih, dan yang paling penting jauh dari lingkungan TPA yang tidak sehat. Rasanya seperti istana, kata Salsa sambil menari di ruang kosong itu. Dengan palet bekas, Ayu membuat ranjang sederhana untuk anak-anak. Dengan peti kayu, ia membuat meja kecil dan rak. Bu Zulaikha menyumbang panci dan peralatan dasar yang ia simpan. Kita harus merayakan, putus Ayu pada hari Jumat ketika ia menerima pembayaran dari penjualan 3 karya lagi. Ia mengajak anak-anak makan es krim di alun-alun kota. Duduk di bangku sambil memperhatikan keramaian, Raffi bertanya, Bu, kita akan baik-baik saja sekarang? Ayu menatap ketiga anaknya. Raffi yang terlalu dewasa untuk usia 10 tahun, Salsa dengan kreativitas yang meluap,
dan Arga yang akhirnya memiliki warna merah di pipi serta cahaya di mata, ia memikirkan kamar kecil yang kini mereka sebut rumah, karya-karya yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri, dan kemungkinan yang mulai terbuka. Ya, jawabnya dengan keyakinan, kita akan baik-baik saja. Ini baru permulaan. Dalam perjalanan pulang, mereka membeli 4 pot tanaman kecil untuk diletakkan di jendela rumah baru mereka, sebuah simbol diam bahwa mereka sedang menumbuhkan akar kembali. 3 bulan berlalu, kamar kecil di Kampung Melati tidak lagi cukup untuk menampung produksi Ayu yang semakin besar. Setiap sentimeter ruang dipenuhi bahan yang dipilah rapi dan karya dalam berbagai tahap pengerjaan. Kita butuh atelier sungguhan, kata Raffi, yang perlahan mengambil peran sebagai asisten bisnis ibunya, mengatur pesanan dan pengiriman. Kesempatan datang secara tak terduga. Pak Dharma menyebutkan sebuah gudang kosong di tepi TPA, bangunan sederhana yang dulu pernah dipakai sebagai pos pemilahan barang daur ulang tetapi bertahun-tahun tidak digunakan. Sudah rusak di sana-sini, tapi atapnya masih bagus, jelas pemulung tua itu. Ayu memakai tabungannya untuk membeli bahan bangunan dasar, sisanya berasal dari TPA sendiri, pintu, jendela, kayu yang masih bisa dipulihkan, komunitas bergerak membantu. Para pemulung yang mengagumi karyanya menawarkan tenaga kerja pada akhir pekan. Bu Zulaiha menjaga anak-anak sementara Ayu mengawasi renovasi. Dalam 6 minggu, gudang itu berubah, tidak mewah, tetapi luas, berventilasi baik, dan terang. Ayu membaginya menjadi beberapa area, 1 untuk memilih dan membersihkan bahan, 1 untuk mencipta, 1 untuk finishing. Sebuah ruangan kecil di belakang menjadi ruang administrasi tempat Raffi dengan bangga mengatur buku catatan penjualan dan pengeluaran. Pesanan dari toko Marta meningkat terus, pelanggan mulai meminta karya khusus, lampu untuk restoran, gantungan untuk kamar anak, patung dekoratif untuk hotel. Aku tidak sanggup mengerjakannya sendirian, aku Ayu kepada Bu Zulaiha, mengapa tidak mengajari para pemulung lain? Usul perempuan tua itu, banyak dari mereka punya keterampilan tangan, hanya kurang kesempatan. Maka lahirlah pelatihan pertama Eko Seni, nama yang diciptakan Salsa untuk usaha ibunya. Ia menuliskannya dengan huruf berwarna di sepotong kayu yang kini menjadi papan nama di pintu masuk gudang. Awalnya hanya 5 pemulung yang ikut, 3 perempuan dan 2 laki-laki yang melihat Ayu sebagai contoh kebangkitan. Ia mengajarkan teknik dasar membersihkan dan mengolah bahan, memotong kaca, membentuk logam, dan membuat cat yang tahan lama. Bu Aminah, perempuan 65 tahun, ternyata sangat berbakat membuat patung kecil hewan dari tutup botol dan kawat. Junaedi, lelaki pendiam paruh baya, menemukan bahwa ia punya bakat membuat perabot artistik dari kayu bekas. Tak lama kemudian, Eko Seni bukan lagi sekadar bisnis Ayu, melainkan usaha komunitas. Setiap perajin dibayar berdasarkan karya yang dibuat, sementara Ayu mengordinasikan kualitas dan mengelola penjualan. Lini produk berkembang cepat. Selain dekorasi awal kini ada perabot kecil, perhiasan dari kaca dan logam yang dipoles, serta peralatan rumah tangga elegan dari bahan buangan. Setiap barang memiliki label yang menceritakan singkat kisah transformasinya dan nama perajin yang membuatnya. Ini bukan sekadar bisnis, jelas Ayu kepada seorang pelanggan yang penasaran. Ini cara menunjukkan bahwa perubahan itu mungkin, bagi bahan-bahan dan bagi manusia. Dalam 6 bulan, Eko Seni mempekerjakan 12 orang paruh waktu. Gudang itu mendapat perluasan untuk area pelatihan. Ayu berhasil membeli mobil pikap bekas untuk mengangkut bahan dan produk. Anak-anak juga tumbuh mekar. Raffi kembali bersekolah, bangga dengan perannya dalam bisnis ibunya. Salsa mengikuti kelas seni setiap Sabtu yang dibayar dari keuntungan yang terus meningkat. Arga, yang benar-benar pulih dari gangguan pernapasannya, berlari-lari di gudang dan membuat semua orang tersenyum dengan energinya. Perempuan yang dulu ditinggalkan di TPA itu perlahan namun pasti membangun kerajaan dari sesuatu yang orang lain buang. Kamu harus melihatnya untuk percaya, kata Marta hampir kehabisan napas karena antusias saat menelepon Ayu. Aditya Santoso, pengusaha dekorasi berkelanjutan itu, datang ke toko hari ini. Dia sangat terpesona dengan karya-karyamu. Ayu hampir tidak bisa percaya. Aditya Santoso adalah nama yang dihormati dalam dunia desain. Perusahaannya, Hijau Lestari, dikenal mempromosikan desainer baru yang berfokus pada keberlanjutan. Dia ingin mengenalmu dan ateliermu, lanjut Marta, dan yang lebih penting,
Dia ingin memasukkan Ekoseni ke pameran desain berkelanjutan tingkat nasional bulan depan. Kabar itu jatuh seperti bom di atelier. Semua orang memahami artinya. Visibilitas nasional, koneksi dengan pembeli besar, kemungkinan berkembang jauh melampaui Kota Harapan. Kunjungan Aditya Santoso ke gudang Ekoseni dijadwalkan minggu berikutnya. Ayu dan timnya bekerja siang malam untuk menata ruang dan menyiapkan pameran karya terbaik. Ketika pengusaha itu datang bersama asistennya, ketegangan terasa di udara. Aditya, pria parubaya berkacamata tebal dan berjanggut rapi, memperhatikan semuanya dengan pandangan analitis. "Ceritakan bagaimana semua ini dimulai?" pintanya sambil mengamati lampu dari botol yang dipotong dan dipoles. Ayu hanya ragu sesaat sebelum memutuskan menceritakan kebenaran sepenuhnya, ditinggalkan di TPA, perjuangan bertahan hidup, penemuan bahwa ia bisa mengubah bahan buangan seperti ia sedang mengubah hidupnya sendiri. Aditya mendengarkan dalam diam, sesekali mengangguk. Di akhir ia bertanya, "Boleh saya bertemu anak-anakmu? Saya dengar mereka bagian penting dari kisah ini." Raffi, Salsa, dan Arga dipanggil. Raffi menjelaskan dengan serius bagaimana ia membantu pencatatan. Salsa menunjukkan gambar-gambar yang menginspirasi banyak karya. Arga, malu-malu tetapi tersenyum, berbicara tentang bagaimana ia memisahkan kaca berwarna, supaya lebih indah. Di akhir kunjungan, Aditya menyampaikan tawarannya, bukan hanya ruang di pameran desain berkelanjutan, tetapi kemitraan yang lebih luas. Hijau Lestari bisa mendistribusikan produk pilihan Ekoseni ke toko-toko khusus di seluruh negeri, sekaligus memberikan pelatihan teknis dan akses ke alat profesional. "Saya tidak ingin mengubah esensimu," jamin Aditya. "Yang membuat karya-karyamu istimewa justru keaslian dan cerita di balik setiap benda. Saya hanya ingin membantu memperluas jangkauannya." Keikutsertaan di pameran menjadi titik balik. Stan Ekoseni, meskipun sederhana dibanding peserta besar, menarik banyak pengunjung. Kisah Ayu yang diceritakan dalam panel kecil dengan foto-foto membuat pengunjung tersentuh dan memberi karya-karya itu dimensi yang lebih dalam daripada sekadar estetika. Pada hari kedua pameran, Nadia Permata, jurnalis dari koran utama daerah, menawarkan liputan lengkap tentang perjalanan Ayu dan dampak Ekoseni bagi komunitas sekitar TPA. "Ini kisah yang harus diceritakan," ujar sang jurnalis, menunjukkan bahwa transformasi sosial dan lingkungan bisa berjalan bersama. Laporan yang terbit pada hari Minggu memenuhi 2 halaman penuh, judulnya, "Dari Sampah Menjadi Cahaya, Perempuan yang Mengubah Pengkhianatan Menjadi Seni," menangkap inti perjalanan Ayu dengan sempurna. Dalam hitungan hari, artikel itu viral secara daring, dibagikan oleh influencer dan halaman yang membahas keberlanjutan. Bulan-bulan berikutnya menjadi masa pertumbuhan besar. Ekoseni harus pindah ke ruang yang jauh lebih besar, sebuah gudang industri lama yang Ayu renovasi dengan mempertahankan nuansa industrial tetapi menjadikannya fungsional dan hangat. Jumlah perajin naik dari 12 menjadi 30, banyak di antaranya mantan penghuni sekitar TPA yang menemukan kesempatan hidup bermartabat melalui inisiatif itu. Ayu mengembangkan program edukasi bernama Transformasi yang membawa lokakarya seni dari bahan daur ulang ke sekolah-sekolah negeri. Raffi yang kini berusia 11 tahun sering ikut menemaninya dalam kunjungan tersebut, dengan bangga menjelaskan kepada murid lain bagaimana bahan buangan bisa mendapatkan kehidupan baru. Rumah sederhana di Kampung Melati digantikan oleh rumah nyaman di lingkungan yang tenang. Arga tidak lagi mengalami krisis pernapasan dan bersekolah di sekolah yang baik. Salsa mulai diakui bakat menggambarnya oleh guru-guru yang menyarankan kelas khusus. Jika kisah ini menyentuh hati Anda dan menunjukkan bagaimana ketangguhan dapat mengubah kehidupan, tinggalkan like dan berlangganan kanal ini untuk lebih banyak kisah nyata yang memperlihatkan kemampuan luar biasa manusia dalam mengatasi tantangan. 3 tahun telah berlalu sejak malam hujan di TPA itu. Ekoseni kini menempati area cukup besar di kawasan industri Kota Harapan, sebuah kompleks yang mencakup atelier utama, sekolah pelatihan bagi perajin baru, toko konsep, dan museum kecil yang menceritakan sejarah usaha tersebut. Ayu sedang di kantornya memeriksa proposal untuk lini baru furnitur berkelanjutan ketika Marisa, asistennya, mengetuk pintu. "Bu Ayu, ada seseorang ingin bicara dengan ibu," katanya dengan ekspresi khawatir. Katanya dia suami ibu. Jantung Ayu berdebar. Mantan suami, koreksinya dalam hati. Perceraian sudah selesai lebih dari setahun lalu atas dasar penelantaran keluarga.
meskipun Bima tidak pernah muncul untuk membantah. Suruh dia masuk, putusnya setelah sejenak ragu. Bima Pratama tampak seperti versi usang dari pria yang dulu meninggalkannya. Pakaian yang suatu hari pernah mahal kini menunjukkan tanda terlalu sering dipakai. Postur percaya dirinya berganti bahu yang jatuh. Mata yang dulu menatap Ayu dengan hina kini menghindari kontak langsung. Ayu, ia memulai dari ambang pintu, kamu berubah. Ia memang berubah. Bukan hanya rambut yang dipotong rapi, pakaian sederhana tetapi elegan, atau kantor yang menandakan keberhasilan, melainkan kepercayaan diri di matanya, punggung yang tegak, dan ketiadaan rasa takut. Apa yang kamu inginkan, Bima? Tanyanya langsung, tanpa kebencian tetapi juga tanpa tanda bahwa kehadirannya diterima. Bima mencoba tersenyum, senyum yang dulu pernah meyakinkan Ayu bahwa ia adalah lelaki hidupnya. Aku melihat liputanmu di TV nasional, siapa sangka, ya, Ayuku, istriku, jadi pengusaha sukses. Mantan istri, koreksi Ayu tenang, sudah lebih dari setahun. Bima pura-pura terkejut. Aku tidak menerima surat apapun. Dikirim ke alamat terakhirmu yang diketahui, karena kamu tidak pernah mengajukan keberatan, hakim mengabulkan perceraian karena penelantaran rumah tangga. Ia mengubah strategi, melihat sekeliling kantor dengan kekaguman berlebihan. Luar biasa yang kamu bangun di sini, tapi secara teknis, kamu tahu, saat memulai semuanya kita masih menikah. Ayu memotongnya. Kalau kamu datang untuk mencoba mengklaim bagian dari bisnisku, aku bisa menghemat waktumu. Seluruh usaha ini dimulai setelah penelantaran yang terdokumentasi dengan saksi. Pengacaraku memastikan semuanya terlindungi secara hukum. Topeng keramahan Bima jatuh, wajahnya berubah marah, ekspresi yang dulu ditakuti Ayu selama bertahun-tahun. Kamu tidak akan jadi apa-apa tanpaku. Ledaknya. Karena aku meninggalkanmu di TPA itulah kamu ada di sini sekarang. Kamu berutang padaku, berutang. Ayu tetap tenang, menatapnya seperti melihat orang asing, dan dalam banyak hal memang itulah dirinya sekarang. Apa yang terjadi padamu, Bima? Tanyanya dengan rasa ingin tahu yang tulus. Bima ragu. Tidak menyangka pertanyaan itu, lalu kata-katanya keluar seperti arus pahit. Dewi meninggalkannya ketika ia kehilangan pekerjaan karena penyalahgunaan dana. Ia mencoba pekerjaan lain tetapi reputasinya rusak, ia menumpuk lebih banyak utang, dan kini akan diusir dari apartemen kecil tempatnya tinggal. Aku butuh bantuan, akunya akhirnya, sementara saja, sampai aku bangkit lagi. Ayu menarik napas dalam-dalam, membiarkan informasi itu diproses. Sebagian kecil dirinya, perempuan muda yang dulu pernah mencintainya, merasakan iba, tetapi perempuan yang telah ia jadikan dirinya kini tahu bahwa beberapa jembatan, sekali terbakar, tidak bisa dibangun ulang. Aku tidak bisa membantumu dengan cara yang kamu minta, katanya akhirnya, tetapi aku bisa menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa Ekoseni memiliki program reintegrasi bagi orang-orang yang berada dalam situasi sulit. Bima bisa ikut, belajar keterampilan, dan bekerja dengan jujur, tidak ada keistimewaan, tidak ada jalan pintas. Amarah kembali ke wajah Bima. Kamu mau aku jadi pegawaimu? Bekerja seperti para pemulung sampah itu? Saat itu 3 pria muncul di pintu, Junaidi dan 2 perajin lain yang mendengar teriakan, ada masalah, Bu Ayu? Tanya Junaidi sambil menatap curiga kepada Bima. Tidak ada masalah, jawab Ayu tenang, bapak ini memang sudah mau pergi. Bima menatap para pria itu, lalu Ayu, hina di matanya kini bercampur ketidakpercayaan. Kamu benar-benar memilih ini, orang-orang ini, hidup ini? Ayu tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia masuk. Tidak, Bima, hidup yang memilihku, aku hanya punya keberanian untuk menerima tantangannya. Setelah Bima pergi, dikawal dengan sopan tetapi tegas oleh para perajin, Ayu duduk beberapa menit sendirian di kantornya, tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya rasa penutupan yang aneh. Malam harinya di rumah, ia menceritakan pertemuan itu kepada anak-anak. Ia memutuskan untuk tidak menyembunyikan apapun, mereka berhak mengetahui kebenaran. Apakah dia benar-benar seburuk yang aku ingat? Tanya Raffi, kini remaja yang penuh pemikiran. Dia membuat pilihan-pilihan buruk, jawab Ayu, dan masih terus membuatnya. Dan kita membuat pilihan yang baik? Tanya Salsa, selalu peka. Ayu melihat sekeliling, ruang keluarga nyaman tempat mereka duduk, buku-buku sekolah di atas meja, Arga bermain aman di karpet, foto-foto timnya di Ekoseni, penghargaan keberlanjutan di rak,
gambar-gambar salsa yang dibingkai di dinding. Pilihan terbaik yang mungkin kita buat, senyumnya sambil memeluk anak-anaknya. Kita mengubah kisah kita, seperti kita mengubah apa yang orang lain buang. Keesokan harinya, Ayu mengumumkan proyek baru. Sebagian bekas TPA Bukit Harapan akan diubah menjadi taman patung dari bahan daur ulang, simbol abadi bahwa transformasi mungkin terjadi, baik bagi bahan-bahan maupun bagi manusia yang suatu hari pernah dianggap tak berguna dan dibuang. Perempuan yang pernah ditinggalkan di TPA itu akhirnya menyelesaikan transformasinya sendiri, dari korban menjadi pencipta, dari yang dibuang menjadi visioner, dari yang ditinggalkan menjadi inspirasi bagi begitu banyak orang.